Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rekan-rekan expert, selamat datang di webinar Deliver Better User Experience with Flutter, Basic Guide for Starters. Kayak gitu ya. Selamat datang di webinar by expert.id. Kayak gitu ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, namaku Farhan yang malam hari ini akan menjadi moderator di acara webinar pada malam hari ini. Salam kenal semuanya. Oke. Biar lebih asik dan lebih seru gitu ya buat teman-teman yang bisa on cam, yuk on cam. Jadi webinar kita pada malam hari ini bisa lebih seru gitu, lebih kompak. Apalagi kalau teman-teman bisa ganti background seperti background yang aku pakai malam hari ini. Di mana backgroundnya Kak gitu ya, di mana backgroundnya Mas gitu ya. Backgroundnya ada di link yang udah dikirim sama teman-teman expert gitu ya di kolom komentar atau di WA grupnya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua gitu ya, biar kita lebih panas nih gitu ya, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu. Jadi ini momentum buat berjejaring, buat meluaskan networking yang sangat oke gitu ya. Jadi kita berkenalan terlebih dahulu, bisa dengan menuliskan nama kota dan kesibukannya apa gitu di kolom komentar. Misal nih contohnya aku ya, Farhan, digital marketer di Jogja kayak gitu. Atau sorry, Jogja digital marketer kayak gitu. Coba yuk mulai kita ditulis di kolom komentar, kita kenalan. Nah, terima kasih Mas Agam Airo. App programmer di Surabaya. Wah, mantap. Cocok banget ya berarti ikut Flutter webinarnya. Ada Mas Anwar, halo salam kenal dari Tangerang, programmer web. Wah, ini juga menarik ya, Flutter dan web nih juga menarik nih. Kayak gitu. Setelah itu ada digital marketer Jogja, Fatiha, terima kasih. Terus ada Mas Wisnu Aji Sukoharjo, SY Setmin, apa nih? Ya, sistem admin. Oke. Terus ada Mas Bayu Setiawan, divisi IT Depok, mantap. Kemudian ada Mas Syahrul, Jakarta Barat, mahasiswa. Wah, ada mahasiswa juga ya, keren banget. Kemudian ada Mas Fathur Rosin, UI UX Jogja. Wah, mantap nih. Selamat datang, salam kenal. Terus ada Mas Ibnu Maulana, Unsera Jaya, di Mari. Wah, apa itu? Menarik nih, di Mari. Oke. Terus ada Fernanda Sabita, Kak Fernanda Sabita dari Jakarta. Web developer Jogja, Mas Takbir Subroto. Mas Fahmi dari Garut. Kemudian ada Mas Andi Pranata, komputer, Mojokerto. Kemudian ada Fatoni, mahasiswa programmer. Wah, banyak banget ya. Bandung, software developer. Mas Budi, Jogja. Tio, Kebumen. Jadi mostly dari Jawa ya, teman-teman. Tapi nggak masalah kayak gitu ya. Karena webinar kita ini biasanya sih yang hadir dari seluruh daerah gitu ya. Ada di Sumatera, Kalimantan, bahkan di Papua juga ada gitu ya. Tapi mostly ini ada di Jawa. Ini ada nih Mas Saiful Sultan dari Papua. Terdeteksi gitu ya. Dari saudara-saudara kita di timur kayak gitu. Mantap. Oke, terima kasih yang udah mau kenalan kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi selamat datang gitu di acara webinar kita pada malam hari ini gitu ya. Jadi di malam hari ini kita akan belajar tentang Flutter gitu ya. Lebih spesifiknya di Deliver Better User Experience with Flutter gitu ya. Basic Guide for Starter. Bersama siapa? Bersama dengan pembicara, pemateri yang tentunya sangat expert di bidangnya, yaitu Mas Muhammad Haris Azhar. Beliau adalah seorang senior mobile engineer di Amarta. Keren banget gitu ya. Nah, malam hari ini topik apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan tahu nih, kenapa kok kita menggunakan Flutter kayak gitu. Jadi, kenapa sih Flutter gitu? Emang apa sih menariknya Flutter kayak gitu? Kemudian ada pengenalan Flutter bagi pemula, bagaimana download, tools, dan komunitasnya. Setelah itu keunggulan Flutter dan peluang karir. Kayak gitu. Jadi teman-teman semua, kita akan belajar topik-topik malam hari ini gitu ya, yang cool banget, yang keren banget, beserta dengan pembicara, pemateri, yaitu Mas Azhar, yang oke banget gitu ya, dan ahli di bidangnya. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi mungkin kita juga mau tahu nih, motivasi teman-teman semua mengikuti webinar malam hari ini. Jadi biar Mas Haris juga membaca nih, kira-kira kita ikut webinar malam hari ini tuh motivasinya apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung menuju ke menti.com, kemudian masukkan kode 1696
8296 atau tinggal klik link yang ada di kolom komentar. Siap ya? Kita lihat di Menti. Sebentar. Siap. Kita akan lihat. Oke, sudah ada beberapa yang mengisi, menambah wawasan. Kemudian ada yang nulis menambah skill baru. Ada lagi yang mau ngisi? Nambah insight, ingin belajar mobile programming, mau jadi programmer yang jago, pengen buat aplikasi gitu ya. Wah, banyak banget ya. Ingin mempelajari dasar Flutter, gabut aja sih. Wow, ini keren ya. Gabut tapi faedah gitu. Ikut webinar. Kemudian nambah ilmu, menambah hasanah dunia pemrograman mobile. Wah, ini tepat banget ya. Biar bisa nafkahin pacar. Aduh. Aduh. Nafkahin pacar. Nafkahin istri ya tuh gitu ya. Terus mau belajar langsung dong sama Mas Haris dong. Waduh, ini ada fansnya Mas Haris ya. Selalu ya, selalu di webinar kita pasti ada fans dari pembicara gitu ya. Terus nambah skill dan ilmu, mau menjadi expert. Waduh, menjadi expert gitu ya. Expert gitu ya. Pengetahuan framework untuk mobile or desktop, biar pusing. Waduh. Nah, ini menarik nih, biar pusing. Pusing tapi bermanfaat gitu ya. Terus go startup punya sendiri. Ada yang punya pengen cita-cita jadi punya startup juga nih, keren banget ya. Mau expert cross platform play Flutter. Wah, ini cocok banget ya. Bahwa Flutter ini bisa cross platform. Nanti lebih detailnya bakal dijelasin sama Mas Haris. Menambah wawasan tentang dunia programming dan mendapatkan sertifikat untuk mengajuan buat tugas akhir. Ini mahasiswa nih ya, buat tugas akhir gitu ya. Semangat buat yang lagi tugas akhir. Memajukan Papua sebagai smart city. Ini sih jarang-jarang banget nih ini yang nulisin motivasi kayak gini. Amin, amin gitu ya. Semoga saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke gitu ya bisa dapat kemerataan gitu ya. Kita juga bisa membangun smart city di Indonesia ini. Jos. Pengen lihat temen aneh ngisi webinar. Gue Hanif, bro. Temennya Mas Haris nih. Asik. Siap-siap. Kemudian mau coba Flutter sepertinya masa depan cerah. Nah, asik nih. Nanti lihat ya peluang karirnya kayak gimana. Gak tahu aja sih ketertarikan webinar ini, pengen aja nambah worth it. Oke. Jadi teman-teman semua, kalau aku boleh nyimpulin, ada yang pengen nambah ilmu, upgrade skill, ada yang pengen mencari manfaat, ada yang bahkan sampai tujuan yang lebih besar gitu ya, ingin membangun smart city di kotanya, itu keren banget. Jos gitu ya, semoga Mas Haris baca nih gitu ya. Ini juga ada temennya Mas Haris, Mas Hanif. Asik. Oke, kita move ke berikutnya. Bentar ya. Siap. Nah, tadi kita sudah tahu tentang motivasi kita malam hari ini. Selanjutnya, apa sih agenda kita malam hari ini? Yang pertama, opening and welcoming. Dan kita sudah selesaikan. Setelah itu ada expert program overview. Kemudian presentation session oleh Mas Haris. Dan kemudian acara terakhir yaitu Q&A dan foto bersama. Nah, sedikit gitu ya tentang expert overview gitu ya. Jadi siapa sih penyelenggara webinar malam hari ini? Jadi buat yang belum kenal gitu ya, Expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, bahkan sampai English and Scholarship Bootcamp. Nah, teman-teman, jadi untuk expert ini nggak cuma buat perorangan, tapi grup korporasi juga bisa banget kayak gitu ya. Jadi sudah banyak gitu ya portofolio dari expert, jadi bisa ditengok gitu ya di sosial media expert gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum follow, belum pantengin gitu ya media sosial dari expert, bisa langsung cek di Instagramnya atau di TikToknya atau di LinkedIn-nya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum follow bahkan Instagram expert gitu ya, aku kasih waktu nih 10 detik buat follow Instagram expert. Langsung ke Instagramnya expert.id, kemudian follow. Aku kasih waktu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Oke, terima kasih yang udah follow ya. Jadi di Instagram Expert akan ada info-info menarik tentang webinar, tentang bootcamp, tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi gitu ya, update-update tentang karir gitu ya, bisa dilihat di Expert. Oke, jadi ini sedikit gitu ya, Expert Recap 2022 gitu ya. Total sejak berdiri Expert Maret 2022 sampai Desember 2022 kita sudah ada 1.796 peserta Expert. Jadi alumni Expertnya ada berapa? Hampir 1.800 sampai Desember 2022. Paling tinggi bootcamp yang kita kerjain adalah Excel, kemudian nomor 2 Flutter. Jadi memang peserta terbanyak kedua adalah Flutter, kemudian yang ketiga adalah Internet of Things. Mostly peserta kita dari Jawa Barat, masih di Jawa kayak gitu ya, tapi nggak sedikit juga peserta yang kemudian dari luar Jawa, kayak di Sumatera, Kalimantan, bahkan di Papua. Nah, ini untuk teman-teman yang punya mau custom pelatihan gitu ya, sedang di perusahaan gitu ya, pengen mendaftarkan perusahaannya, karyawan-karyawannya gitu ya, untuk ikut pelatihan secara custom gitu ya. Bisa banget ini, kita meng-custom dari Microsoft Excel, sampai coding, sampai leadership, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gitu ya untuk Expert for Corporation. Ini case-nya adalah SMK gitu ya, ada kelas industri SMK Anihayah Karawang. Dia membuat kelas industri, topiknya Arduino dan IoT gitu. Kemudian ada pelatihan Microsoft Word, PLN gitu ya. Jadi PLN bekerja sama dengan kita untuk melakukan pelatihan Microsoft Word. Nah, teman-teman semua, ini juga ada Instagram challenge gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti gitu ya yang kemudian ngerasa seru banget nih webinar kita malam hari ini bersama Mas Haris, bisa langsung upload di story-nya teman-teman, screenshot, kemudian upload di Insta story IG-nya teman-teman, kemudian tag @expert.id dan @harisazhar kayak gitu. Nanti akan kita repost gitu. Atau bisa ditulis di LinkedIn juga gitu ya. Dan jangan lupa tag @expert dan pembicara kita malam hari ini yaitu Mas Muhammad Haris Azhar Nur Safrizal. Bisa berjaring di sana. Oke, biar nggak lama-lama gitu ya, kita panggil mungkin pembicara kita pada malam hari ini yaitu Mas Haris. Halo Mas Haris. Ya, halo. Halo Mas Haris. Gimana kabarnya? Sehat Mas Haris? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu posisi sekarang di mana Mas Haris? Kebetulan sekarang lagi di Jogja, Mas. Di Jogja juga. Oh, di Jogja. Iya, udah pindah ke Jogja, migrasi. Oh gitu. Iya, Siap. sebelumnya di Jakarta kan, tapi semenjak WFH pindah ke Jogja gitu. Oh siap. Kapan-kapan bisa kopi darat nih buat rekan-rekan yang di Jogja. Tadi banyak ya Boleh. kopi darat Iya, sama kita Mas ngopi Haris. bareng ya, sharing gitu. Seru kayaknya. Siap. Oke Mas Haris, sebelum kita mungkin menuju ke sesi webinar yang ditunggu-tunggu gitu ya, aku bakal jelasin aturan buat bertanya malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung ke Mas Haris, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang mau tanya gitu ya, bisa langsung tanya dengan cara menulis di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Tapi jangan kebanyakan tanya link presensi gitu ya. Kenapa? Karena link presensi akan diberikan di akhir sesi webinar. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi boleh bertanya, tapi jangan tanya tentang link presensi, karena link presensi akan diberikan di akhir sesi webinar. Oke. Without any further ado, karena ini sudah kita tunggu-tunggu gitu ya Mas Haris, kita akan mendengarkan langsung webinar yang tentu sangat renyah gitu ya dari Mas Haris, yaitu tentang Deliver Better User Experience with Flutter, Basic Guide for Starter. Pada Mas Haris, screen dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Farhan. Siap. Ya, oke. Sebelumnya mungkin saya menyapa teman-teman dulu ya. Luar biasa tadi sih, ada yang dari Papua ya, ada yang dari Jogja. Boleh nanti kabarin aja gitu kalau mau sharing atau mau nongkrong gitu ya. Itu terus ada teman-teman dari Jakarta, mungkin ada nggak dari Jakarta, coba absen. Yuk, yang Jelas. Jakarta bisa klik 1 atau hadir gitu. Boleh. Hadir Kak? Wah, ada. Hadir, waduh. Jadi lumayan sering sebenarnya tuh bolak-balik Jogja Jakarta gitu. Siap. Hadir Kak, hadir. Hadir, mantap. Luar biasa ya teman-teman semangatnya gitu. Di saat teman-teman yang lain mungkin lagi nongkrong gitu, tapi teman-teman sekalian malah ikut hadir dalam webinar kali ini ya. Itu sih. Jadi mungkin yang hadir di sini adalah calon orang-orang sukses gitu ya. Amin.
Oke, mungkin langsung dimulai aja ya, Mas Farhan. Siap, sudah ditunggu-tunggu nih. Oke, kalau tadi saya lihat waktu Mas Farhan absen sih itu ada beberapa yang sudah bekerja di bidang app ya atau software engineer gitu ya. Nah, mungkin materi ini sih lebih ke overview sebenarnya ya, tapi nanti ada sedikit teknisnya gitu. Kita nanti akan bedah kode di akhir itu. Jadi stay tune, semoga teman-teman betah ya gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak tadi, atau misalkan saya kecepatan nanti di chat aja ya. Gitu. Karena kadang suka kecepatan juga saya gitu. Oke, aman ya? Sebentar. Ya, screen saya sudah terlihat. Sudah, Mas. Oke, mikrofon aman ya? Aman. Cek, 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 cek. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan dulu ya, pertama. Nama saya Muhammad Haris Azhar Nur Safrizal, atau teman-teman biasa manggil Ijal kayak gitu, atau Haris. Saat ini posisi saya bekerja di Amarta gitu, yaitu suatu perusahaan peer-to-peer lending atau investment yang bertujuan untuk meningkatkan UMKM di Indonesia kayak gitu. Jadi kita basicnya adalah berfokus pada UMKM kecil, terutama usaha ibu-ibu kayak gitu ya. Itu bagus banget social impact-nya gitu. Mungkin nanti teman-teman boleh cari juga gitu kalau misalkan berminat. Oke, saat ini sebagai mobile developer di Amarta, basicnya di Amarta sendiri sudah menggunakan Flutter ya. Jadi mungkin ini bakalan relate juga sih gitu. Kenapa teman-teman nantinya perlu belajar Flutter gitu. Itu ya, nanti kita akan bahas tuh di belakang gitu. Mungkin akan banyak cerita yang menarik sih nanti gitu. Jadi teman-teman mohon disimak ya gitu. Saat ini domisili di Jogja ya. Jadi kayak tadi misalkan ada teman-teman dari Jogja nanti boleh aja dikabarin gitu. DM aja nanti saya Instagramnya taruh di akhir nanti ya. Gitu ya. Jadi senang juga sih saya sebenarnya bisa mengisi acara lagi ya di Expert gitu. Sebelumnya sudah, yaitu kita waktu itu membahas tentang gimana caranya starting untuk jadi Flutter di 2022 gitu ya. Nah, sekarang memasuki 2023, kita masuk ke topik baru nih gitu. Sebenarnya hampir mirip, tapi kali ini mungkin lebih ke user experience-nya gitu ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai deliver better user experience dengan Flutter gitu. Ini adalah guide untuk starter gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin baru belajar atau mungkin yang sudah hands-on langsung, sudah di dunia kerja gitu, tapi mungkin belum aware gitu mengenai user experience ya, khususnya menggunakan Flutter gitu. Disclaimer dulu, saya juga nggak terlalu tahu banyak mengenai user experience atau UI, UX. Tapi sebagai mobile developer sih mau nggak mau gitu ya, jadi wajib tahu basicnya gitu, teman-teman. Oke, langsung ya ke slide pertama. Ini akan relate banget nanti antara UX dengan Flutter gitu. Oke, kita akan bahas dulu nanti supaya kita dapat point of view-nya tuh sama gitu. Kita dapat konteks yang sama gitu antara UX dan Flutter. Sebenarnya UX itu apa sih? Atau Flutter itu apa gitu sebenarnya? Kita akan bahas satu persatu ya. Ini mungkin terdengar teoritis banget. Flutter is open source framework, yaitu suatu framework ya atau kerangka kerja yang dibuat oleh Google gitu, yang fungsinya itu untuk membuat aplikasi yang bagus, beautiful, yang bagus. Natively compile itu maksudnya apa? Itu secara performance, secara di balik layar gitu ya, secara engine itu itu native. Dan keunggulannya yang paling banyak dicari ya, paling dipertimbangkan adalah si Flutter itu multi-platform based gitu. Multi-platform application, jadi maksudnya itu next saja ya.
Nah, ini. Jadi satu kode itu bisa jadi 3 platform gitu. Bahkan mungkin nantinya akan nambah lagi, mungkin sih ada Android, iOS, website bisa, desktop bisa gitu. Dan desktopnya juga nggak hanya satu sistem operasi ya teman-teman, tapi ada Windows, ada macOS, ada Linux juga gitu. Jadi itu salah satu killernya gitu ibaratnya, salah satu yang dipertimbangkan sih sama platform lain gitu. Oke, itu keunggulannya sebenarnya sih, multi platformnya itu. Dan dia base-nya itu dari Dart gitu, atau basic bahasanya ya, basic bahasanya itu dari Dart. Nah, kenapa menggunakan Dart sih? Karena dia suatu klien optimize gitu, maksudnya di semua platform itu hampir berjalan gitu, hampir optimize di semua platform. Mengapa? Mungkin banyak yang mempertanyakan sih, Dart ini kan bahasa asing ibaratnya gitu ya, ibaratnya kenapa nggak JavaScript, kenapa nggak Java? Ya, karena itu. Sebenarnya alasan kuatnya sih karena itu mereka optimize di semua platform si Dart ini gitu. Oke, yang tadi saya bilang ya single code base. Jadi keunggulannya itu kita cuman maintenance ya, atau kita cuman memelihara satu kode aja, satu kode base yang nanti akan jadi berbagai macam platform tuh. Tapi umumnya kalau di perusahaan ya, kalau di perusahaan itu cuma dipakai itu si Android dan iOS. Itu karena secara market juga desktop ya, aplikasi desktop itu sudah jarang banget dipakai. Gitu. Nah, ini akan mempercepat ya workflow-nya. Yang tadinya kita harus bikin satu-satu di Android sendiri, di iOS sendiri, sekarang bisa digabungin gitu, pakai si Dart ini. Mungkin investasinya nanti akan teman-teman habiskan di belajar Dart-nya ini sih. Ya, itu karena ini jujur aja jarang banget yang pakai gitu. Oh ya teman-teman, misalkan koneksi saya atau mic saya bermasalah, langsung di chat aja. Saya sambil monitor soalnya. Oke, sampai situ single code base. Oke, mungkin kalau ada yang penasaran langsung boleh tanya. Nanti pertanyaannya akan dikumpulin ya, terus kita bahas di akhir. Itu ya Mas Farhan. Oke, kenapa? Lalu lanjut ya, kenapa Flutter itu sangat populer gitu sih? Sebenarnya beneran hype atau bahkan ini menjadi suatu bom gitu. Jadi nanti maksudnya bom itu semua company ya, semua perusahaan itu udah migrasi ke Flutter semua nih. Tapi tiba-tiba Flutter-nya sendiri nggak dikembangkan lagi gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Nah, setelah saya ngobrol sana sini dengan teman juga ya, teman komunitas Flutter, itu sih sebenarnya karena si Flutter itu under Google ya, atau di bawah Google. Jadi yang kita tahu produk Google itu nggak main-main gitu. Google tuh nggak pernah bikin produk yang asal-asalan. Gitu. Mereka tuh serius banget untuk membuat itu. Nah, hasilnya adalah aplikasinya itu stable dan reliable ya. Maksudnya bisa diandalkan. Kemudian open source dalam artian si Flutter ini itu bisa kita kembangkan bersama-sama gitu. Mungkin nanti akan saya share juga seberapa ramai sebenarnya si project Flutter ini gitu. Jadi misalkan teman-teman ada request fitur nih, nanti bisa banget tuh ditaruh di Flutter gitu. Misalkan support smartwatch gitu. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi di situ. Itu yang dimaksudkan open source. Tuh. Nah, kalau closed source itu ada bedanya lagi. Kalau closed source itu semacam software ya, Windows gitu misalnya, operasi sistem Windows. Itu kan kita nggak bisa buka kodenya ya, kayak gitu sih. Tapi kalau si Flutter, itu kita bisa tahu tuh dalamnya tuh kayak tiga dimension ya, gitu. Itu udah bertebaran banget sih. Nanti saya share juga di bawah di slide mau habis ya slide terakhir. Itu luar biasa gitu antusiasnya teman-teman menggunakan Flutter sih. Itu. Jadi kita dengan belajar Flutter itu nggak sendirian gitu, tapi banyak banget komunitas yang akan bantu. Kalau misalkan ada masalah. Kemudian native performance. Jadi secara performa sebenarnya
itu hampir mendekati ya. Saya nggak bilang native banget, tapi mendekati gitu. Dengan native, maksudnya native tuh emang kode yang dikhususkan untuk Android atau kode yang dikhususkan untuk iOS. Kalau Android itu bisa pakai Kotlin atau Java. Kalau si iOS bisa pakai Objective-C atau Swift gitu. Secara performa mau gimana pun tetap kencang native. Tapi Flutter ini kita tidak bisa memungkiri ya. Itu Flutter baru rilis di 2018. Nah, itu kemungkinan kedepannya sih bisa menyaingi tuh performance-nya benar-benar sama rata tuh. Itu yang keempat, yang tiga multi platform tadi udah disinggung ya. Jadi satu single code base tapi bisa dipakai di berbagai macam platform. Terus yang terakhir, dengan hal ini jadinya kita lebih produktif itu. Karena development-nya lebih cepat, maintenance-nya lebih gampang ya, karena cuma satu kode, daripada kita maintenance Android sendiri, iOS sendiri gitu kan. Itu lebih memakan waktu. Oke, karena tema kali ini UX ya, mungkin saya lebih menekankan di situ nantinya. Jadi keunggulan pertama ya, Wave, Flutter so populer. Kenapa di Flutter ini gitu pertama? Nah, alasannya adalah dia dilahirkan untuk membuat UI yang bagus gitu, UI UX yang bagus. Di sini born for a mess UI UX gitu. Artinya tadi dia dilahirkan memang dari lahir itu udah bagus gitu UI-nya, istilahnya gitulah. Secara pabrikan itu udah keren. Oke. Uh, Mungkin masuk ke UX dulu ya. Ada yang bingung mungkin UI UX gitu. Itu tampilan ya, suatu desain. Misal di sini ada logo yang di UI ini kotak atas ada logo, terus ada merek mungkin, atau saus ABC gitu misalkan. Itu UI, begitupun yang sebelah kanan, yang atas. Itu juga UI juga. Nah, tapi ketika sudah masuk ke UX, dua saus ini itu berbeda fungsi. Itu. Use case-nya kayak gini, atau skenario-nya kayak gini. Jadi kita sebagai user, kita pengen tuh nuangin saus ya, atau kecap dari botol ke makanan. Dengan botol saus yang didesain kayak gini, yang tutupnya di atas, teman-teman itu perlu effort gitu, perlu ekstra tenaga untuk menuangkan kecapnya, bener nggak teman-teman? Itu. Jadi desainnya botol di atas ya, itu teman-teman perlu ekstra menuangkannya. Gitu. Nah, masalahnya nanti jika kecapnya ini tinggal sedikit, gitu, itu sangat sulit untuk menuangkannya. Nah, kalau yang di sebelah kanan, itu dia botolnya malah kebalik, botolnya di bawah. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya user gampang gitu, pakainya gampang. Karena dia desainnya emang botol di bawah gitu. Jadi nanti sausnya ini selalu turun ke bawah. Beda dengan yang sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri itu sausnya ya secara logika itu turun ke bawah kan, sedangkan tutupnya sendiri atau lubang keluarnya itu ada di atas gitu. Nah, itu sekilas UI dan UX ya. Intinya UI sekilas tampilan, ada merek, ada desain botol. Tapi kalau UX itu pengalaman pengguna gitu. Bisa dicek di sini, dia ada deskripsi lengkapnya gitu, ada detailnya. Walaupun ini dari meme sebenarnya, dari meme tapi rame banget. Terus banyak yang bahas tuh untuk menjelaskan UI UX secara gampang. Nah, ini kayak gini sih kira-kira. Intinya UX tuh suatu pengalaman user ya, seberapa mudah user menggunakan produk kita gitu. Jadi nggak terbatas hanya teknologi gitu, hanya IT atau hanya aplikasi atau hanya web. Tapi semua produk juga dia punya sebenarnya UI UX. Nah, ini mungkin kalau yang tadi nggak paham sama botol kecap ya, sama jalan gitu. Misal ada dua jalan. Yang satu dikasih paving ya, tapi ketika kita mau jalan ke kiri, itu kita harus muter dulu kalau lewat yang desain ini. Kayak gitu. Nah, di sini ada shortcut
Nah, orang itu malah memilih kan lebih efisien, walaupun lebih rapi, tapi secara pengalaman user itu kurang gitu kan. Jadi coba aja teman-teman bayangkan kalau lewat sini, ya sebagian besar sih pasti lewat yang ini gitu. Selagi jalan ini masih bisa digunakan. Kayak gitu. Pada dasarnya sih yaitu manusia ya. Manusia mencari kemudahan dan kenyamanan sih kayak gitu. Kayak sama halnya kayak botol kecap ini tadi. Kayak gitu. Walaupun ya kalau dilihat botol kok di bawah gitu tutupnya. Ya itu, tapi dia mengutamakan pengalaman si pengguna. Kayak gitu. Sama halnya kayak ini. Dia memilih shortcut gitu. Bahwasanya manusia tuh lebih memilih yang simple-simple lah gitu. Nah, dari kasus tersebut gimana Flutter merealisasikan itu gitu atau mewujudkan itu tadi kita bahas ya. Gimana sih? Oke, yang pertama kita dari UI dulu deh. Kayak tadi saya bilang, born by gitu. Secara lahir tuh udah bagus. Karena di balik itu si Flutter built-in gitu. Artinya sudah ada material desain dari Google. Kayak gitu. Jadi nggak ada lagi tuh misalkan yang desainnya itu sorry aja kayak website gitu ya, bisa dibilang gitu. Nggak ada lagi nanti di Flutter gitu. Jadi harusnya nanti ke depannya ya, prediksi saya sih semua aplikasi itu UI-nya bakal bagus gitu. Karena apa? Karena sudah ditanamkan dengan material desain gitu. Kalau dalam kasus ini punya Google ya, material desainnya punya Google gitu. Jadi misalkan ada ini nih, ada button, itu sudah dibikinkan semua komponennya, kita tinggal pakai. Jadi nggak ada lagi tuh button yang terlalu kecil atau terlalu kaku gitu ya pinggirnya, itu nggak ada lagi. Gitu. Terus ini yang sebelah kanan, ini aplikasi saya bikin, contoh ya demo Flutter, dating apps gitu. Nanti teman-teman misalnya sudah dapat slides-nya bisa dibuka aja di GitHub buat lihat kodenya. Ini ceritanya aplikasi dating apps kayak gitu ya, saya niru. Ya kayak gitu kira-kira. Jadi ini nggak banyak perubahan, tapi udah oke banget gitu. Jadi di sini saya hanya mengubah ukuran gambar, lalu menambahkan gambarnya juga. Kemudian teksnya ini nggak saya apa-apain gitu. Cuman pakai title, udah title, subtitle, terus icon, terus gradient gitu. Udah gitu doang. Tapi hasilnya udah cukup oke. Kita nggak pakai, pasti jadi kaku banget itu si UI-nya. Nah, kenapa sih material desain itu oke gitu? Maksudnya dalam artian bagus secara kasat mata ya, nah di hierarki sebenarnya. Ini mungkin yang orang UI UX nanti boleh nimbrung di chat ya. Ada hierarkinya untuk button gitu, ibaratnya kayak aturan gitu, aturan mainnya gimana sebenarnya. Nah, ini punya primary action button yang paling atas ya, high empathize, itu artinya yang harus user pilih itu. Maksudnya secara kasat mata kita tahu nih ini bakal diklik. Kalau yang medium empathize itu yang button kayaknya nggak diklik nggak masalah deh gitu. Tapi yang lebih ya ini opsional aja kayak gitu. Oke, nah ini ya empathize. Bentar. Nah mungkin saya langsung contoh aja. Misalkan ada kayak gini nih, add to order. Nah itu pertanyaannya kenapa buttonnya solid kayak gini, maksudnya hijau full kayak gini. Mungkin teman-teman lihat di marketplace kayak gini juga kan. Karena itu tadi, karena high empathize ini. Nah, button yang ini, yang add to order warna hijau full ini, itu termasuk high priority atau high emphasize, sorry. Ya itu ya. Jadi mereka sudah bikin aturan. Jadi nanti teman-teman misalkan bikin aplikasi tapi nggak punya UI UX ya, nggak punya orang desain, itu bisa ngikutin aja nih di material design. Nah ini ya tadi ya priority-nya tuh kayak gini. Yang nomor satu itu elevated button.
Yang nomor 2 tuh field button atau yang diisi ini yang tadi. Nah, itu menjadi prioritas yang paling tinggi. Gitu. Yang nomor 5 yang text button, kalau dilihat itu yang low. Karena di sini ada yang low. Oke, nanti mungkin boleh dibaca ini kepotong soalnya. Jadi di bawah tuh ada low emphasize, yaitu komponennya adalah text button. Itu. Jadi jarang banget sih untuk misalkan ada button ya add to cart gitu, tapi pakai text button nih yang nomor 5 nih. Itu kayaknya jarang banget. Kebanyakan pasti buttonnya kayak gini. Supaya apa? Supaya user itu secara alam bawah sadar ya, mereka tuh ngeklik gitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke, fast performance atau cepat ya, kenceng gitu. Atau tidak nge-lag, anti-lagging. Itu sudah di-mention juga tadi, tapi detailnya kayak gini. Di balik itu Flutter itu menggunakan ini nih yang poin 3 yang penting, yaitu Skia 2D rendering engine, yaitu yang dipakai sama Google Chrome dan Android. Itu makanya performanya bisa kenceng banget. Mungkin ada ilustrasi di sini ya, dia tuh bisa 60 fps rata gitu. Tapi itu jujur aja itu perlu dioptimisasi lagi gitu supaya mencapai 60 fps. Mungkin teman-teman pernah mencoba suatu aplikasi gitu ya. Let's say marketplace Orange gitu ya. Jujur aja sih di saya nge-lag gitu. Saya ngerasanya nge-lag daripada marketplace hijau. Karena apa? Karena di balik itu pasti ada sesuatu yang kurang optimal di dalamnya gitu. Makanya misalkan dengan Flutter sih seharusnya hampir 60 fps gitu. Walaupun itu perlu dioptimisasi lagi sebenarnya. Oke, di balik itu dia menggunakan ini tadi rendering engine. Nah, mereka kan bisa dijalankan ya di Android sama iOS. Nah, itu sebenarnya mereka tuh pakai Android NDK sama LLVM kalau iOS. Yaitu. Nah, hasilnya adalah Flutter ini itu bug free gitu dan glitch free. Artinya misal teman-teman pernah scrolling di aplikasi ya, tapi kok glitch gitu, artinya lompat misal. Nah, itu sebenarnya di baliknya itu karena ada drop FPS kayak gitu. Nah, itu alasannya Google membuat Flutter sih. Selain mereka gampang untuk membuat UI UX, tapi kencang juga gitu karena engine-nya yang dipakai adalah yang sama dengan Google Chrome gitu. Oke, multi platform ya, tadi udah disinggung juga. Ini yang paling gila menurut saya sih karena satu kode ya itu bisa digunakan ke semua gitu, bisa dipasarkan ke semua jenis platform gitu kan. Ada Android, ini yang paling nomor 1 lah yang paling sering digunakan. Kedua iOS, web juga ada, web bisa. Desktop, nah ini tiga-tiganya tuh bisa gitu, bahkan Linux pun bisa. Oke, terus produktif tadi, mention juga kan. Nah, sebenarnya dalam artian produktif tuh Flutter punya fitur kan, itu namanya hot reload. Jadi sebenarnya di balik itu Flutter menggunakan virtual machine ya untuk menjalankan kodenya. Jadi harus di atau di build ulang dari awal, tapi bangun perubahannya aja gitu. Jadi misalkan teman-teman ganti teks ya, ganti teks title gitu. Itu satu aplikasi nggak dibangun lagi, tapi hanya perubahan tersebut gitu. Itu namanya hot reload. Nah, ini jadi fitur unggulan juga karena kebanyakan kita ya sebagai mobile engineer itu kan berurusan sama UI dan data flow ya. Dan data lain itu banyak banget biasanya kita memerlukan refresh namanya pakai hot reload ini. Jadi kita bisa langsung mengetahui perubahannya tanpa harus recompilation nih. Recompilation ini maksudnya membangun ulang dari bakal makan banget. Lihat yang di Android ya, yang teman-teman mobile engineer
Kalau dulu nih 2018 ya, saya masih pakai yang native itu. Teknologi belum sekencang sekarang ya. Itu rebuilds itu maksudnya kita jalanin satu perubahan. Misalkan tadi analoginya kita ngubah title aja nih gitu, ngubah judul aja. Itu mungkin bisa memakan waktu sejam gitu. Nah ini bahkan ada meme-nya kan, 1 jam nge-build itu sama dengan 7 tahun gitu, maksudnya lama banget. Gitu. Emang selama itu sih gitu. Jadi biasanya ketika banyak perubahan itu pada saat menjalankan aplikasi ya kita tuh biasanya keluar dulu lah, kita duduk dulu atau kita bahkan ditinggal tidur gitu atau main game dari cerita teman-teman kayak gitu sih. Dan saya mengalami sendiri dulu. Nah semenjak adanya Flutter ya kayak gitu. Jadi lebih cepat lah. Dan itu kerasa banget ketika ngerjain fitur yang butuh cepat. Jadi ada fitur nih yang buru-buru dirilis nih, ini harus selesai 1 bulan gitu misalkan. Nah dengan Flutter itu kan bisa lebih cepat. Ya, kita ubah jadi dark mode gitu. Biasanya kayak gini yang perlu uh, dites gitu istilahnya kan. Makanya kita dijalankan di aplikasi. Nah, kalau Flutter itu cuman sepersekian detik tuh. Coba ya. Wah, sebentar. Kelihatan ya? Dari di run, tuh cuman berapa detik gitu. Nah, itu yang bikin cepat sebenarnya. Oke, lanjut ya. Sebentar, ini kenapa nggak full screen? Oke, lalu apakah suatu bisnis perlu menggunakan Flutter gitu? Dan kenapa gitu sih sebenarnya digencarkan banget menggunakan Flutter? Oke, ini nanti ada beberapa perspektif ya, ada beberapa pandangan gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya bisnis ya, ini penting banget untuk disimak gitu. Oke, ini ya, apakah suatu bisnis perlu menggunakan Flutter? Dari point of view sebagai business owner gitu. Teman-teman yang punya bisnis, yang pengen membuat aplikasi, lalu terfikirkan untuk menggunakan Flutter gitu. Nah, ini keunggulannya ini. Pertama, itu perfect untuk MVP gitu. Maksudnya fitur yang utamanya gitu, fitur utama atau core fiturnya supaya bisnis tersebut berjalan itu bisa dibangun terlebih dahulu menggunakan Flutter. Gitu. Alasannya tadi karena satu single code base tapi jadi 2. Misalkan biasanya ya sekarang perusahaan zaman sekarang itu minta Android sama iOS dalam waktu bersamaan. Sedangkan produk mereka itu sebenarnya belum siap gitu. Nah, ini bisa dicoba tuh sebagai pemilik bisnis kita sarankan atau sebagai pemilik bisnis kita usul aja nih pakai Flutter dulu aja supaya mengejar MVP-nya itu. Yang alasan kedua, untuk bisnis awal biasanya atau produk baru itu sepengalaman saya dan sharing ya dengan teman-teman bisnis lain, itu jangan dulu investasikan terlalu banyak di development gitu. Kita investasikan dulu lah di hal lain gitu kan. Mungkin ada yang lebih penting gitu. Nah, yang penting tadi MVP-nya dulu terkejar atau minimum viable product ya. Fitur yang utama dulu deh kita kejar dengan Flutter. Nah, itu membuat ongkos kita itu lebih hemat gitu, sebagai business owner. Nah, yang ketiga ini penting nih, go market first gitu. Jadi zaman sekarang itu sudah mulai tuh kelihatan tuh cepet-cepetan kan. Lomba-lombaan nih siapa yang duluan rilis gitu terkait fitur flash sale misal, flash sale yang di live gitu. Nah, mereka sebenarnya tuh kejar-kejaran gitu. Padahal cost mereka terbatas atau bahkan produk mereka belum matang. Nah, itu bisa dicoba gitu sebagai starter point ya, sebagai starter aplikasi. Starting aplikasi itu bisa pakai Flutter dulu sementara. Itu dari pengalaman saya sih dan sharing sama teman-teman lain gitu, yang bikin aplikasi gitu.
Oke, perspektif dari user ya, dari user yang menggunakan aplikasi. Itu mereka provides mobile experience yang bagus gitu. Jadi ketika teman-teman pakai aplikasinya itu harusnya, wah ini aplikasinya keren banget nih gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Ini by testimoni gitu, by testimoni dari teman-teman saya. Oke, yang terus tadi Flutter itu mengatur pixelnya gitu. Jadi bisa dibuka, ada Z Flip yang bisa kayak handphone zaman dulu ya, yang di slide. Karena sekarang lebih macam-macam UI, jadi Flutter itu memprovide itu gitu. Jadi setiap pixel mau manapun itu tetap ke support. Kita bikin aplikasi jadi lebih mudah. Jelas itu berimpact ya kepada kompleksitas gitu. Atau kita lebih simple. Terus tadi ya karena ada hot reload ya, jadi pasti lebih cepat secara kalkulasi. Oke, sebagai desainer ada juga nih create high quality user experience, jelas. Give free hand, maksudnya desainer itu nggak perlu kompromi tentang tampilan responsifnya gitu ya, karena sudah disupport semua oleh Flutter. Oke, yang desainer boleh juga nih menggunakan Flutter. Oke, ini ada cerita gitu kan. Dulu itu sempat kita pakai native, kemudian di Amarta ya. Kemudian kita migrasikan ke Flutter. Oke, kita lihat dulu masalahnya pertama. Masalahnya stakeholder ya atau bos kita itu minta Android dan iOS dalam waktu bersamaan. Kemudian kita pengen delivery-nya cepat. Ini masalahnya nih. Karena kita ngejar fitur yang gila-gilaan. Yang ketiga, performanya bagus dan stabil gitu kan. Kemudian 4 nih, sumber daya manusianya kurang. Kita hanya punya 2 dulu kan. Hanya punya 2, tapi gimana mengcover semua masalah ini? Kayak gitu. Akhirnya kita coba research dan akhirnya kita berhasil nih migrasi dengan Flutter yang hasilnya sudah kelihatan gitu. Sejak tahun 2019 mungkin crash-nya lebih sedikit ya, atau aplikasi error-nya lebih sedikit. Kemudian stabil, reliable, bisa diandalkan ya. Kemudian secara user mereka ada testimoni sih katanya, wah UI-nya jadi lebih bagus nih, pengalamannya jadi lebih enak gitu untuk menggunakan aplikasi Amarta gitu. Kemudian 5, easy to adopt. Jadi setiap ada orang yang baru yang join gitu, engineer baru, developer baru, itu mereka gampang pahamnya dengan Flutter dibanding mereka baca codingan yang dulu pakai Kotlin atau native gitu kan. 6, jelas fast delivery karena tadi kan. Karena ada hot reload dan 1 single code base. Oke, setelah itu akhirnya ya, karena ada success story tersebut atau ada cerita bagus, jadi setiap produk yang sekarang di Amarta itu dibangun dengan Flutter gitu. Akhirnya semua orang pada akhirnya ke Flutter juga gitu. Makanya nanti teman-teman menarik gitu ya untuk belajar Flutter. Itu investasi sih sebenarnya gitu. Itu developer yang dulu menggunakan Kotlin katanya sih lebih nyaman gitu. Mereka malah jadi nyaman menggunakan Flutter. Karena itu tadi lebih cepat, jelas. Kodenya lebih sedikit. Terus sukses untuk deliver ke stakeholder atau bos yang mereka juga amazed tuh. Mereka impress dengan looks-nya kok keren gitu. Kok enak dipakai aplikasinya kayak gitu. Oke, career opportunity Flutter developer. Oke, teman-teman mungkin semoga tertarik ya dengan cerita-cerita tadi dan story yang tadi. Oke, nah sebenarnya Flutter itu nggak terbatas sebagai mobile developer, tapi ada banyak. Sebagai UX engineer bisa. UX engineer itu apa sih? Itu orang yang bertanggung jawab atas pengalaman pengguna gitu, tapi secara kode gitu.
Jadi ada UX engineer, ada UX researcher. Mungkin teman-teman UI ya tahu itu. Oke, kayak gitu sih. Intinya kita bikin fokus kepada pengalaman pengguna. Misalkan button nih, atau sesuai gambar di atas nih, atau switch button ini, itu benar sih nggak sih interaksinya? Nah, itu bisa diprototipekan dulu istilahnya dengan Flutter. Ada juga UI engineer. Itu yang fokus terhadap UI ya. Biasanya itu bikin UI yang macam-macam yang aneh-aneh itu tugasnya ini UI engineer. Jadi mereka mengaplikasikan visual ya dari gambar ke dalam kode gitu. Fokusnya di situ kalau UI engineer. Ada lagi front end. Nah, front end ini biasanya di web ya. Itu fokus kepada UI juga dan functionality gitu. Dan biasanya mereka bekerja dengan backend gitu ya. Nah, atau jelas udah mobile developer, mobile engineer pasti masuk ke Flutter gitu. Tugasnya sebenarnya apa sih si mobile engineer? Itu mereka mendevelop juga, mendesain itu maksudnya mengimplementasikan UI-nya ya. Dan mengimplementasikan logikanya juga yang kemudian dijalankan di smartphone. Nah, spesialnya itu ada di Android dan iOS kayak gitu. Oke, jadi teman-teman yang belajar Flutter itu investasi yang bagus ya. Returnnya banyak gitu, ada berapa role tadi tuh. UX ada, UI engineer, front end engineer bisa, mobile engineer apalagi. Oke, mungkin gimana sih roadmap-nya? Sorry, ini slide-nya balik. Nah, ini mungkin saya akan buka data gitu ya. Tadi ngecek di Salary Explorer. Ini data valid. Jadi average-nya ya untuk Flutter developer itu sebenarnya sesuai perusahaan sih. Tapi plus minus lah ya rata-rata di mid level itu di angka segini di Indonesia ya 9,5. Yang tadi saya bilang kan itu investasi yang bagus sebenarnya. Karena prediksi saya ke depannya semua company akan butuh gitu. Minimal satu aplikasi menggunakan Flutter kayak gitu. Oke, terus jadi high demand banget ya karena ini data dari Stack Overflow untuk mobile developer ya, untuk mobile app ya, framework itu mereka ada di nomor 1 tuh. Atasnya itu machine learning, Spring, Pandas. Nah, untuk mobile app sendiri khususnya itu mereka ada di nomor 1 gitu. Atas-atasnya ini bukan mobile ya. Kayak gitu sih. Oke, mungkin yang pengen belajar roadmap-nya sebenarnya gimana sih untuk menjadi Flutter gitu atau untuk belajar Flutter, yaitu ada basic programming dari Dart. Kenali basicnya dulu, lalu kenalan dengan Flutter, fundamentalnya dikuatin, lalu masuk ke lebih dalam nih, OOP dan Solid, kemudian masuk lebih dalam lagi, mungkin terkait delivery atau testing, bisa itu. Secara garis besar, mungkin teman-teman boleh kembangin dulu di fundamentalnya. Yang ini nih, basic programming sama Flutter fundamental. Nah, itu dulu aja deh. Bisa kok nanti lama-lama juga ke sini sendiri nih, ke yang lebih dalam nih, yang expert gitu. Oke, ini nggak usah. Nanti teman-teman boleh coba nih, Dartpad. Jadi teman-teman nggak usah install, langsung dijalankan bisa. Nah, kalau teman-teman langsung pengen coba Flutter, tapi males nginstal ya, tadi saya ada pertanyaan mungkin, katanya ada yang nggak bisa install. Oke, nanti boleh nih yang nggak bisa install, bisa pakai ini dulu gitu. Atau PC-nya nggak kuat nih Kak, gitu. Boleh nih pakai ini dulu. Jadi dia tuh based on web gitu. Jadi dia cloud ya, jadi online gitu. Kita nggak perlu install apa-apa tuh, langsung jalan di browser gitu kan. Keren banget ini. Oke, yang mau coba belajar bisa di sini nih. Ini dari Google langsung ya materinya. Oke, toolsnya ada Flutter install. Bisa ini lumayan panjang sih ya, jadi nggak mungkin dijelaskan juga. Ada install editor ya, IDE, Integrated Development Environment. Lalu kemudian coba jalanin dulu deh ininya. Nah, ini yang advance nih, ketika masuk sudah lebih dalam, waduh ini lumayan pusing sebenarnya ya. Ada UI, ada testing, modularization, CI/CD. Nah, ini nanti dulu deh gitu. Tapi spoiler dari saya ini nih, nanti bakalan masuk ke sini juga teman-teman. Oke, nah nanti mungkin
selain materi di sini ya, teman-teman bisa langsung aja tuh daftar di expert.id gitu kan. Mereka bahas sampai sini juga kok, kalau nggak salah ya, bener ya. Nanti boleh tuh teman-teman yang, karena materi di Google kan terbatas ya, teman-teman bisa langsung aja daftar di bootcampnya expert gitu. Mereka akan membahas sampai ke expert juga kan, namanya juga expert, pasti expert gitu. Oke, Flutter culture ya. Sorry, panitia mungkin terlambat 5 menit ya, sedikit lagi. Siap, aman Mas. Siap. Oke, Flutter culture saya menyebutnya kayak gitu sih. Jadi mereka juga punya culture-nya sendiri gitu kan, kayak skena anak muda gitu. Nah, jadi mereka punya community dan environment. Pertama, Flutter tuh banyak kompetisinya. Jadi kemarin ada kompetisi redesign Starbucks gitu. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman yang pakai aplikasi Starbucks ya bisa dinilai sendiri lah kayak gimana experience-nya gitu kan. Nge-lag ya pasti, bingung juga. Hanya Flutter ini bikin challenge gitu, bikin challenge untuk teman-teman Flutter, coba deh redesign gitu, bisa nggak gitu. Ini kalau nggak salah sih masih dapat hadiah ya sampai sekarang gitu. Oke, kedua open source. Ini ada tuh musik player ya, kayak Spotify gitu model. Tapi teman-teman nanti bisa berkontribusi. Kayak yang tadi saya bilang, teman-teman pengen fitur ABC gitu. Nanti bisa teman-teman coding nih di Flutter, coding jadi lalu masukin ke sini gitu. Jadi aplikasinya, jadi fiturnya tuh teman-teman bisa kembangkan sendiri gitu, open source. Ini aplikasi produksi, nah ini bisa dipakai nih. Nanti boleh dicek. Ini bikinnya pakai Flutter gitu. Dan ini bikinnya keroyokan bareng-bareng atau open source. Oke, tadi menyinggung community ya. Sebenarnya di Jakarta tuh ada namanya Flutter Jakarta. Makanya tadi saya menyampaikan teman-teman di Jakarta banyak. Ini mungkin nanti boleh diakses nih linknya. Jadi ikutin aja acaranya. Atau ikuti juga Flutter webinar dari expert selanjutnya ya. Itu juga termasuk community juga. Oke, ada juga Instagram Flutter IDN. Nanti boleh di-follow. Atau ini nih buka websitenya. Dia tuh ada di 70 negara tuh, coba bayangkan. Dan Indonesia salah satunya. Cuman sayangnya masih terbatas di kota-kota kecil, di kota-kota besar, sorry. Kayak di Jakarta, Bandung, Jogja, bahkan Jogja belum ada gitu. Nah, ini sih mungkin nanti pengennya saya sih teman-teman bisa Flutter, kemudian teman-teman membangun komunitasnya gitu di daerah sendiri. Kayak tadi ya, ada yang dari Papua gitu, keren sih. Nanti boleh tuh bikin komunitasnya sendiri. Nanti bakal di-mention juga nih sama Google nih, oh ada komunitas dari Papua gitu, itu keren banget. Kayak gitu ya. Nah, ini foto saya nih dulu waktu menghadiri komunitas gitu kan. Nah, ini dapat teman baru gitu, seru juga. Ini acaranya di GDG Jakarta namanya. Google Developer Group gitu. Jadi mereka membahas produknya Google. Salah satunya adalah Flutter kayak gitu. Nah, yang sebelah kiri ini namanya Mas Jaka ya. Dia adalah Android developer dari Traveloka gitu. Jadi dengan menghadiri komunitas, teman-teman bisa dapat koneksi juga gitu sebenarnya kan, bisa sharing juga. Nanti mungkin sharing kerjaan, ada kerjaan nggak di kamu gitu, bisa sharing gitu kan, bisa menambah cuan juga, ada proyek kan kabarin nanti kayak gitu. Itu salah satu fungsi komunitas, dan Flutter ini salah satu yang gede nih komunitasnya. Oke, sebentar ya, showcase. Oke, jadi ini ada aplikasi dari Geskinner, itu suatu software house ya, yang dimaksudkan UX dan UI UX ya. Jadi saya mencontohkan itu yang kompleks banget. Ini susah ya dibikin ya teman-teman. Tapi bagus gitu. Maksudnya Flutter bisa sampai selevel ini. Gitu. Oke, screen saya kelihatan ya. Kelihatan Mas. Siap. Oke, sebentar. Oke, lihat app-nya dulu deh. Jangan dulu kodenya. Jadi Flutter bisa segila ini di Barat. Oke, ini adalah suatu aplikasi itu yang tujuannya nanti para siswa itu bisa
sebagus itu sebenarnya. Dia bisa macam-macam gitu. Tuh, dia tampilan tapi si piramidnya tuh geser gitu. Itu gimana? Coba cara bikinnya gimana? Nanti teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya intinya itu sih, dia pakai slider gitu. Oke, sebentar ya. Oke, backdrop. Oke, lalu kita masuk ke menunya. Nah, animasi kayak gini juga mereka support gitu. Oke, jadi tujuan aplikasi ini dia tuh mencari suatu treasure ya, suatu harta nanti dikumpulkan itu. Tapi hartanya itu kita nggak tahu di mana. Jadi kita harus baca satu-satu. Nah, kayak gini. Oke, jadi bisa seinteraktif itu ya Flutter. Oke, ini untuk masalah gambar ya, foto galeri. Jadi dia tuh di dalamnya dia punya si animasi. Kenapa nggak bisa di zoom ya? Oke, jadi dia berinteraksi secara interaktif gitu. Karena di balik itu dia punya si animasi ini, animated cutout overlay namanya. Jadi teman-teman yang udah bisa bikin UI gitu ya, yang nanti mungkin ikut bootcamp di expert, nanti ada project ya, bisa nyontoh nih. Ini keren banget. Nah, di balik itu animasinya kayak gini sebenarnya. Nah, ini punya Flutter nih. Ini method, efeknya apa, buildernya apa, kayak gitu. Oke, ini mungkin agak sulit dijelaskan ya, karena kita overview. Oke, kayak gitu ya. Ini animasi lagi, jadi dia benar-benar bikin, dia itu eksperimen sebenarnya. Coba deh bikin yang susah gitu ya, yang animasinya aneh-aneh gitu, dan ternyata bisa gitu. Ini ada timeline, ini gila juga nih. Kayak di juga tuh, dia layernya yang di bawah tuh, teman-teman coba lihat kayak gitu ya. Oke, itu sih. Tapi nanti yang misalkan terlalu pusing, itu bisa yang lihat yang ini aja, yang Flutter dating tuh. Itu nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang aneh-aneh. Nanti boleh dilihat. Kayak gitu ya. Kurang lebih hasilnya kayak tadi nih. Kurang lebih nanti hasilnya kayak gini. Gitu ya. Oke, community udah. Slide terakhir sih sebelum penutupan. Flutter is future ya tadi. Ada epilog dari Jacob Nielsen, itu usability consultant. Jadi kayak gini, if the customer can find a product, then they will not buy it. Itu artinya ketika suatu customer itu nggak bisa menemukan produknya, mereka itu nggak akan beli gitu. Dalam artian teman-teman ada aplikasi nih gitu, tapi tujuannya user beli kan, check out. Tapi mereka sendiri nggak bisa menemukan barangnya gitu. Artinya mereka nggak akan beli dong kayak gitu. Jadi itulah pentingnya UX tadi kan, user experience kayak gitu. Oke, referensi nanti boleh ya di-share ya, teman-teman boleh lihat sendiri, dibaca aja. Banyak banget ini referensinya, ada dari Binus, dari mana-mana. Oke, sekian. Thank you banget teman-teman ya. Nanti yang pertanyaan yang nggak terjawab mungkin nanti
tanyakan aja di Instagram saya, atau yang mau ngajak nongkrong boleh nanti di Instagramnya DM aja, pasti saya balas kok kalau sempat. @Haris Azhar. Kemudian teman-teman yang pengen lihat sumber bacaan dari saya itu ada Haris Azhar 13 mengenai Android sih gitu. Kemudian ada ladang developer juga. Kemudian teman-teman yang pengen contoh kode tadi ada di itu tadi yang mau ikut bootcamp, yang pengen ya, yang udah tertarik nih belajar Flutter. Nah, mungkin nanti boleh langsung aja ke expert ya gitu. Daftar. Semoga dengan expert jadi expert gitu kan, asik. Nah, ini ya Amarta, yang mau join Amarta boleh. Nanti linknya ada di sini ya, apply workable, atau boleh nanti tanya saya aja gitu. Promosi dikit ya, numpang titipan dari kantor. Oke, itu aja dari saya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you. Siap, terima Saya kasih. kembalikan lagi ke MC ya. Siap, Mas Farhan. Haris. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Wah, materinya ya. Saya jujur nih, saya bukan developer, bukan programmer, tapi jadi tertarik sama Flutter nih karena Mas Haris nih. Ya, Jadi mikirin switch ya. Diskarin aja Mas, ayo Mas, ke mobile. Tadi juga play di Amarta, menarik juga loh. Iya, menarik. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Haris Azhar. Mungkin Mas Haris Ya, Azhar boleh terima kasih. minum-minum terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita ke Q&A session gitu ya. Oke. Kita akan ada informasi yang menarik dulu dari aku gitu ya. Tadi dari spill sama Mas Haris. Tapi materinya apa ya? Aku sebagai awam aja kayak Flutter nih gila juga ya kayak Gila gitu Mas, ya. gila itu Flutter. Terima kasih Mas Haris kayak gitu. Just. Oke. Nah, tadi udah di-spill sama Mas Haris nih. Buat teman-teman gitu ya, peserta webinar pada malam hari ini gitu ya, yang mau belajar dan mendalami Flutter gitu ya, tentu dengan expert, dengan ahlinya gitu ya, bisa join nih bootcamp Mobile Development Intensive Bootcamp with Flutter by Expert kayak gitu. Jadi programnya kapan aja gitu ya, programnya itu setiap Selasa dan Kamis. Kita mulainya sekitar 19.30 sampai 21.30, tapi nanti akan ada adjustment ketika Ramadan gitu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa dilihat ya, langsung ini pantengin ya, 8 sesi intensif dalam 1 bulan. Jadi teman-teman nanti setiap minggu akan ada 2 sesi, totalnya dalam 1 bulan akan ada 8 sesi. Kayak gitu. Berapa sih biaya investasinya? Biaya investasinya murah banget, 499.000. Tapi nanti dulu, tenang aja teman-teman, ini udah murah ya. Nanti akan ada info diskon juga, info promo gitu ya di akhir. Jadi dipantengi dulu. Oke. Fasilitasnya apa gitu ya? Fasilitasnya sertifikat digital resmi dari Expert, kemudian materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun. Jadi teman-teman nyantai aja gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ketinggalan kelasnya, bisa dapat recording kelas tersebut. Nah, misalnya nih teman-teman gitu ya, pengen ngulangi lagi gitu ya, materi yang sudah diikutin gitu ya, kelas yang sudah diikutin karena masih pengen mendalami gitu ya, bisa dari recording kelasnya juga. Terus berikutnya ada grup mentoring dan networking gitu ya. Tadi Mas Haris juga sempat ngasih tahu gitu ya bahwa community-nya Flutter hebat banget gitu ya. Dan ini juga ada community kecil gitu ya bersama dengan alumni Flutter kayak gitu ya. Nanti bisa banget gitu ya di Flutter ini. Juga langsung dengan pembicara atau pematerinya, mentornya kayak gitu. Kemudian ada professional branding tentu. Kemudian yang terakhir portofolio real aplikasi. Jadi teman-teman yang join bootcamp ini gitu ya bisa langsung gitu ya dapat portofolio berupa real aplikasi sampai rilis di Play Store. Pelaksanaan kelasnya kapan? 14 Maret 2023. Gitu ya. Jadi masih ada sekitar 2 minggu teman-teman bootcamp Flutter ini. Nah, kemudian siapa mentornya? Mentornya ada 2 di bootcamp batch ini. Kita udah sampai batch 12 teman-teman, gitu ya. Dan mentor batch berikutnya adalah Mas Fikri Rozak Arasid, gitu ya. Beliau software engineer dari FNBIS. Kemudian juga ada Mas Yudhistira Yoga, mobile Flutter developer di Kredibook, gitu. Yang tentunya, gitu ya, expert di bidangnya. Spesifikasi device-nya seperti apa? Cukup komputer atau laptop, RAM minimal 4 GB kayak gitu. Nah, bootcamp ini akan membantu kamu untuk membantu peserta untuk mempersiapkan diri menjadi Flutter developer. Jadi yang mau start karir gitu ya, atau switch karir sebagai Flutter developer bisa banget nih join. Kemudian memahami bahasa pemrograman Dart, tadi juga udah seringkali gitu ya disampaikan sama Mas Haris gitu ya terkait Flutter ini memang basicnya adalah pemrograman Dart. Kemudian memahami framework Flutter.
Terus yang digunakan ada Figma, Visual Studio Code, Mobile Apps Emulator, dan Zoom. Karena apa? Karena karena bootcamp kita akan menggunakan Zoom, live via Zoom. Kemudian kurikulum yang akan dipelajari, gitu ya. Apa aja kurikulum yang akan dipelajari? Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini. Pertama ada fundamental bahasa pemrograman Dart. Kemudian Dart Object Oriented Programming. Kemudian fundamental framework Flutter. Navigation. Kemudian Flutter Networking, REST API kayak gitu ya. Kemudian ada State Management. Kemudian ada Firebase Integration gitu ya. Dan Deploy and Publish to Play Store. Menarik banget ya kurikulumnya teman-teman. Nah ini detailnya, misalnya fundamental Dart Programming Language, kita akan belajar mulai dari variabelnya, tipe datanya, percabangannya, perulangannya, komentarnya, operatornya, list, sampai set, dan kayak gitu. Terus misalnya Object Oriented Programming, atau bisa belajar dari kelas sampai getter dan setter. Ya, bisa. Kemudian yang fundamental Flutter, mulai dari instalasi Flutter maupun Mac gitu ya, operation system. Kemudian ada setup emulator dan IDE. Ini juga sempat dibahas tentang IDE. Ada widget image kayak gitu ya tadi banyak. Kemudian kita juga akan belajar state management. Ini juga menarik dari Flutter gitu ya. Jadi detailnya seperti itu, state management arsitektur sampai akhirnya ke consumer. Jadi teman-teman bisa baca detailnya gitu ya kurikulum kita. Kemudian networking ada REST API, synchronous sama asynchronous. Kemudian future, async, wait, kemudian networking packages. Kemudian ada Firebase Integration. Teman-teman bisa baca ada authentication, database, storage, sampai cloud messaging, dan deployment dan release. Jadi nanti deployment sampai release kayak gitu ya, kita akan belajar juga di bootcamp ini kayak gitu teman. Jadi lengkap banget gitu ya kurikulum yang ada di Expert ini. Teman-teman, ini adalah tampilan muncul gitu ya dari teman-teman semua yang tertarik join di Expert. Pemula bisa ikut atau enggak? Bisa, karena kita belajar dari materi dasar. Kemudian full online via Zoom dengan mentor sampai dari awal sampai akhir. Kemudian kelasnya malam hari, jadi tenang aja, nggak ganggu kerja dan nggak ganggu kuliah. Kemudian 1 bulan full teman-teman, 8 kali pertemuan Selasa dan Kamis. Kemudian ada grup belajar di WhatsApp dengan mentor. Jadi teman-teman santai aja gitu ya. Misalnya teman-teman di dalam sesinya masih bingung, kemudian ada pertanyaan, bisa langsung konsultasi dengan mentornya di grup WhatsApp. Kemudian ada sertifikat resmi dan ada portofolio aplikasi yang rilis di Play Store. Nah, ini dari April sampai November, 1.800 peserta seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ada sedikit testimoni, tapi sebentar, kayaknya belum muncul suaranya nanti. Oke. Ada testimoni sedikit gitu ya dari peserta bootcamp. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video. Dan itu pun saya mengikutinya dan akhirnya oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula. Terutama seperti saya yang masih belajar Flutter. Siap. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman semua, testimoni dari salah satu alumni kita. Ini juga ada salah satu alumni, yaitu Pak Beni Susilo Putro. Beliau termasuk alumni bintang kita ya, karena
nggak cuma mengikuti bootcamp Flutter gitu ya. Awalnya di Flutter, kemudian ikut beberapa bootcamp lain di Expert gitu ya. Beliau bilang bahwa ketika mengikuti bootcamp ini, beliau memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari Expert, terutama di MVC-nya yang lebih sedikit state management-nya. Jadi ini Pak Benny, kemudian juga ada Mas Michael Andika gitu ya. Beliau mengatakan bahwa meskipun selama 8 kali pertemuan ini gitu ya, dan sesinya online, mentor-mentor dari Expert sabar pol menghadapi pertanyaan bertubi dari kita para newbie di Flutter. Setelah pembelajaran pun kami yang mengerjakan tugas malam-malam, ada pertanyaan juga tetap direspon sama mentor. Ini mah luar biasa kebangetannya. Jadi teman-teman, walaupun ada pertanyaan gitu ya, kita siap siaga gitu ya buat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu gitu ya. Khusus 7 peserta webinar malam ini gitu ya. Jangan tanya kenapa 7 ya teman-teman. Jadi khusus 7 peserta malam ini akan ada diskon 200.000. Jadi tadi yang awalnya harganya 499.000 akan dapat 200.000 diskon. Jadi totalnya nanti biaya investasinya hanya 299.000. Simpel banget caranya dengan chat Flutter ke CRM Expert atau admin WA Group ke nomor 081228780161. Jadi khusus 7 peserta webinar malam ini, jadi cepat-cepatan gitu ya. Jadi first come first serve, jadi yang awal kita ngechat kita akan layani dan dapat diskon 200.000. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya 7 peserta sudah terpenuhi, teman-teman tenang aja tetap dapat diskonnya tapi 100.000. Jadi buat teman-teman yang lain gitu ya, yang mau cepat-cepatan nih langsung chat ke CRM Expert atau admin WA Group akan dapat diskon 200.000. Aku tunggu gitu ya teman-teman yang mau belajar dan ambil diskon ini. Khusus malam ini aja ya teman-teman. Oke, mungkin itu kita menuju ke Q&A session yang kita tunggu-tunggu. Halo Mas Haris, udah siap mungkin ya Mas untuk Q&A session-nya? Ya, Mas Farhan sudah baca juga kok beberapa. Oh, udah baca juga ya. Tadi Ya, udah Mas Haris yang mau milih atau aku nih? Boleh dari saya aja boleh. Oh, siap. Oke. Aku stop share mungkin ya, Mas. Boleh. Ini ada maksimal nggak Mas waktu sampai kapan itu? Karena banyak ya ternyata yang tanya. Ya, nanti mungkin kita Boleh, lebih ya. 5-10 menit ya. Jadi 21 Oke. menit sama 21-10 menit. Ya, nanti teman-teman yang pertanyaannya nggak terjawab ya nanti boleh ke Instagram atau ke LinkedIn boleh nanti tanya. Siap. Oke, dari atas dulu mungkin ya. Tadi saya baca sih dari Kak Ayu Megah nih. Saya ada MacBook Pro jadul, macOS High Sierra, tidak bisa install Flutter karena butuh Xcode yang terbaru. Oh, kalau masalah ini seperti yang kita tahu ya karena si Apple itu kapitalis ya, jadi nggak ada cara lain sih Kak Ayu gitu. Jadi ya terpaksa harus antara ganti laptop ya, atau macOS-nya itu diupdate gitu. Harusnya selama storage-nya ya, selama penyimpanannya masih cukup itu bisa gitu. Jadi memang requirement untuk membuat iOS itu kan harus di macOS ya, dan harus install Xcode namanya kalau di iOS supaya aplikasi iOS-nya bisa berjalan gitu. Nah, itu membutuhkan latest version atau versi terbaru. Solusinya paling itu Kak Ayu. Coba dulu di-update gitu. Tapi storage-nya dipertimbangkan atau bisa upgrade storage aja sementara. Kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya. Oke, dari Pak Adang nih, Pak Adang Sumantri. Oke, oh ini guru TKJ ya. Oke. Basic fundamental yang harus dipelajari, Flutter. Oke, menarik sih sebenarnya. Dan keren gitu, misalkan ada sekolah TKJ apalagi ya, bukan RPL gitu, bukan software engineer, tapi ke Flutter gitu. Mungkin kalau dari saya sih, dari sepengalaman saya dan dari materi yang tadi itu mungkin boleh dipelajari dulu mengenai fundamental Dart ya. Di Expert juga tadi kayak gitu ya, kurikulumnya, Mas Farhan. Jadi dari fundamental Dart-nya dulu gitu. Fundamental Dart, sebenarnya nggak harus Dart, OOP lain bisa juga. C++ gitu bisa. Tapi nanti hands-on-nya harus di Dart gitu. Intinya konsep pemrograman dasar, ada variabel, komentar, terus ada OP, overriding, itu ya solid principle. Nah, itu dulu mungkin sampai situ dulu. Ketika pesertanya sudah familiar nih dengan bahasa pemrograman, nanti baru ke overview Flutter-nya gitu sih. Dan ketika di Flutter-nya harusnya lebih gampang nanti gitu, Pak Adang. Kayak gitu sih.
Jadi Flutter-nya justru yang terakhir malah. Kadang ada beberapa bootcamp yang kebalik tuh, gitu. Saya pengalaman juga. Dia malah Flutter-nya dulu, dan itu sebenarnya nggak boleh sih. Jadi fundamental dulu, Dart basic ya, basic pemrograman, looping, condition, if else, kayak gitu. Nanti masuk ke OOP-nya, konsep inheritance gitu ya, extend, implement, abstract class, kayak gitu dulu. Baru ke Flutter. Gitu ya, semoga menjawab. Oke. Dari ada keunggulan Flutter dibanding cross-platform lain. React Native, oke. Sebenarnya secara pengalaman saya belum terlalu lama ya di React Native gitu. Mungkin pernah cuman bikin satu screen gitu sih. Cuman dari beberapa forum ya yang saya baca dan dari beberapa sharing teman-teman yang pakai React Native itu mereka mengeluhkan mengenai performance gitu sih. Walaupun mungkin sekarang udah bagus juga ya gitu. Tapi karena sebenarnya Flutter menang di underlying Google sih, di bawahnya Google itu pertama keunggulannya. Yang kedua, yang tadi itu yang material design gitu. Jadi dia secara default itu udah bagus gitu. Dan performance-nya nggak main-main itu si Flutter. Dan satu lagi yang nggak bisa dikalahkan sih ini terkait apa tadi cross platformnya ya. Terkait cross platformnya tadi sendiri gitu. Jadi Flutter itu bisa di iOS, Android, macOS, Windows, Linux, web gitu. Bahkan smartwatch itu udah bisa kayaknya gitu. Dan itu yang nggak di cover sama si React Native gitu. Semoga terjawab. Flutter bisa dibuat apa saja selain web APK. Ada web tadi Mas Jeffy ya. Web APK, terus desktop ya Windows atau nanti .exe jadinya. Lalu ada Linux juga dan Mac .dmg nanti jadinya. Bisa juga dibuat game nanti. Flutter bisa game juga kalau sebenarnya. Tapi belum games yang kompleks ya, masih yang simpel-simpel. Oke, ini nih teman-teman, tolak ukur untuk memiliki UX yang baik itu seperti apa? Ini pertanyaan dari Ada lagi ya. Ini ada yang kata-kata yang menarik sih. Jadi suatu UI itu tidak perlu dijelaskan gitu. Kalau UI tersebut kita perlu menjelaskan, artinya UX kita jelek kayak gitu. Jadi tolak ukurnya mungkin ada nanti namanya usability testing ya kalau nggak salah. Teman-teman UI boleh koreksi. Jadi nanti user kita kasih aja tuh aplikasinya gitu atau flow-nya. Misalkan targetnya user sampai check out barang gitu. Udah biarin aja gitu kasih aplikasinya. Kira-kira user tersebut bisa nggak gitu sampai akhir ke check out gitu. Kalau misalkan bisa berarti bisa dibilang itu tolak ukur yang bagus gitu. Jadi itu sih cara ngetesnya kayak gitu. Ada namanya usability testing. Jadi UX yang baik adalah ketika kita tidak perlu menjelaskan gimana cara memakai aplikasi tersebut kayak gitu. Oke. Oke, Flutter React Native tadi ya perbandingannya udah ya. Mereka tuh jadi sebenarnya si React Native kalah di underlying Google sama mereka nggak punya multi-platform, cross-platform sebanyak Flutter gitu. State management yang dipakai. Oke, state management ini lumayan Flutter Advanced nanti ya. Jadi suatu cara untuk mengatur data sebenarnya. Itu namanya state management. Yang digunakan adalah pakai blok gitu, Mas Hartanto ya. Kita pakai blok di sini karena pertama dia bisa spesifik banget untuk state dan eventnya ya. Jadi karena aplikasi kita gede juga, jadi kita perlu suatu state yang detail gitu sih. Dan salah satunya menggunakan blok. Gitu. Dan yang terlebih adalah support testing gitu kan, support arsitektur yang kita pakai yaitu clean arsitektur kayak gitu. Makanya kita pakai blok. Oke, kalau mau ngoding Flutter bisa nggak? Kalau nggak download Android Studio. Oke, tadi ya ada yang tanya juga ide yang saya pakai itu apa? Itu coba ya share screen. Itu yang saya pakai adalah namanya Android Studio. Ini ya. Yes, sorry. Itu yang saya pakai Android Studio. Nah, ini teman-teman boleh cek juga yang mau coba.
Nah, kenapa saya yang pakai ini gitu, nggak pakai VS Code misalnya kayak di Expert tadi, karena background saya kan dari native ya, jadi sudah terbiasa juga dengan environment-nya si Intel ya. Terus mereka punya built-in tools yang nggak ada di VS Code, kayak misalkan performance tracking gitu ya. Performance tracking itu lebih gampang nanti dipakai di Android Studio, kayak gitu sih. Sebenarnya itu nggak masalah sih, itu cuma masalah environment aja. Jadi mau pakai Android Studio bisa, atau nggak pakai juga bisa. Nanti pakai VS Code kayak gitu, Visual Studio. Oke, Mas Randy, ada tips supaya tidak mudah bosan? Oke, mungkin teman-teman juga ya yang bosan ngoding gitu. Ya namanya manusia ya, saya juga kadang jenuh juga untuk ngoding gitu kan, bosan. Sebenarnya bosan itu pasti terjadi di bidang apapun gitu, mau itu advertising, mau itu musik gitu, mungkin entertain, tetap ada bosannya gitu. Mungkin tips dari saya sih, coba cari komunitas ya, cari teman-teman yang sefrekuensi gitu, yang kita bisa saling share gitu satu sama lain. Oh, yang menarik di teknologi ini itu apa sih gitu. Nanti ketika teman-teman dapat hal baru nih, jadi itu nggak bosan gitu. Sebenarnya yang bikin bosan adalah karena kita nggak dapat hal yang baru kayak gitu. Nah, mungkin dengan menghadiri webinar ini dapat sesuatu yang baru, dan itu jadi men-trigger lagi untuk lebih semangat kayak gitu. Oke, kemudian Mas Ibnu, membangun AR di Flutter. Oke, ini nanti boleh search namanya AR Core di Flutter. Itu suatu package ya, kalau nggak salah dari Google juga yang bikin AR Core, nanti coba. Mas Devi, Flutter bisa pemula. Oh, bisa banget itu, Mas. Bisa banget pemula gitu. Nanti mungkin boleh join ya di Expert tadi, bootcamp-nya itu diajarin dari nol kok gitu. Jadi justru untuk membuat aplikasi menurut pengalaman saya sih lebih gampang dengan Flutter gitu. Jadi pemula pun harusnya lebih gampang. Bahkan saya pernah sharing dengan orang UI ya, jadi mereka nggak pernah pemrograman sama sekali, tapi begitu dikasih Flutter, itu mereka bisa bikin gitu UI-nya untuk kebutuhan UI UX. Jadi saya simpulkan gampang gitu kan untuk pemula. Oke. Flutter kira-kira masih bersaing dengan framework lain. Kata dosen saya, Flutter ini umum, orang umum sih pakai. Untuk Encons juga sih. Benar, orang umum pun bisa pakai, pemula pun bisa pakai. Tapi nanti bedanya adalah orang umum tersebut bisa nggak mengoptimize-nya gitu, bisa nggak bikin yang scalable gitu, pertanyaannya gitu. Oke, mungkin aplikasinya sederhana sekarang, tapi gimana kalau tiba-tiba segede Grab gitu? Itu PR-nya nanti di situ. Makanya sebenarnya jangan kalah gitu sih, nggak kalah bersaing juga, kayak gitu. Dan kemudian ingat tadi, si Flutter itu di bawahnya Google gitu, dan itu nggak main-main sih. Jadi pasti oke banget gitu untuk persaingannya ya. Itu tadi kesimpulannya, berarti PR-nya gimana kalau aplikasi kita itu gede banget, scalable gitu, yang harus kita bikin performanya bagus, reliable juga, bisa diandalkan, stable. Nah, itu yang perlu didalami lagi di Flutter gitu. Jadi ketika bikin UI, mungkin orang-orang sudah menyimpulkan mereka bisa nih Flutter gitu, padahal di dalamnya itu masih banyak gitu. Jadi kalau teman-teman pernah melihat meme yang itu ya, yang apa, gunung es, nah itu kayak gitu. Di dalamnya tuh, wah gila, masih banyak banget itu. Saya juga belum semuanya tahu sebenarnya kayak gitu. Jadi tetap semangat aja untuk belajar Flutter gitu. Karena potensinya tadi itu banyak banyak banget peluang karir kan. Ada UI engineer, UX engineer gitu. Dan semua itu hanya masalah platform sih. Nantinya ada teknologi baru, ya udah teman-teman tinggal adaptasi lagi gitu. Karena sebagus-bagusnya manusia adalah yang selalu belajar gitu kan. Oke, lanjut. Apakah bisa pakai set state di dalam set state? Mas Agam. Oh, sebenarnya jarang banget sih Mas untuk set state di dalam set state gitu, karena mungkin nanti boleh tanya sih di DM ya, maksudnya kasusnya gimana gitu. Mungkin menarik juga untuk dibahas.
karena sebenarnya set state itu dia membangun satu screen gitu. Mungkin kalau yang pakai Android Studio ya, itu bisa lihat nanti di sini. Di performance. Nah, performance ini nih, track rebuild widget. Semoga kelihatan ya. Yang kanan nih, yang jalan ini. Nah, bawahnya ada tanda centang. Nah, itu sebenarnya set state itu membangun satu halaman lagi. Itu untuk mengupdate gitu. Nah, itu sebenarnya kurang bagus, makanya ada namanya set state. Ya, jadi sebenarnya nggak ideal sih Mas Agam untuk set state di dalam set state gitu, karena hanya perlu satu pada umumnya. Oke, lanjut. Basic UI UX lebih mudah dengan Flutter atau dengan Flutter Flow? Benar, saya malah belum pernah dengar Flutter Flow. Oke, ini semacam framework kayaknya ya. Oke. Sebentar. Oh, oke, semacam builder ya. Untuk UI UX sih mungkin saya bisa sarankan di ini dulu apa namanya Figma ya, teman-teman yang pakai Figma gitu. Atau Flutter Flow pun ketika sudah oke gitu, patokannya tuh banyak nggak community yang pakai gitu aja sih. Jadi lebih mudahnya patokannya di situ. Banyak yang pakai dulu nggak gitu sebelum ke lebih mudah atau lebih sulit. Gitu sih. Oke, tapi untuk sekilas UI UX sih sepertinya lebih gampang di Flutter Flow ya. Karena mereka itu nggak kode, tapi ada UI-nya, drag and drop kayak gitu. Nah, Flutter ini sebenarnya nanti untuk prototyping kan, kayak si UX engineer atau si UI engineer itu. Oke, Mas Rizal, adaptasi dengan Dart. Lumayan cepat sih Mas, karena sebelumnya sudah terbiasa dengan OOP gitu kan. Ya paling sebulan lah bisa jalan gitu. Sebulan bisa jalan basicnya, baru nanti 3-4 bulan baru masuk ke advance-nya tuh, fungsi yang aneh. Ada mixing, ada lah banyak pokoknya gitu. Mas Dava, prefer coding sendiri atau generator? Oh, jelas generator Mas gitu. Karena sebenarnya kita nggak perlu, zaman sekarang ya, kita nggak perlu nulis semuanya dari awal gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, ChatGPT itu sudah bisa gitu untuk jadi asisten kita ngoding gitu. Tapi disclaimer-nya kita tetap harus paham dulu apa yang mau dibuat kayak gitu. Jadi kalau ada generator kenapa enggak gitu kan? Itu kan lebih cepat sebenarnya. Tapi itu asal kita paham ini buat apa. Itu nggak masalah. Oke, ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Sudah semua. Siap. Siap, terima kasih Mas Haris. Udah semua dijawab ya teman-teman. Wah, terima kasih banyak Mas Haris. Jadi mungkin boleh ya teman-teman kita kasih reaction buat pembicara kita pada malam hari ini, Mas Haris kayak gitu ya. Misalnya kasih reaction di Zoom atau ngasih skor dari 0 sampai 100 berapa nih skornya gitu ya buat pembicara kita malam hari ini. Kalau dari aku ya teman-teman, materi hari ini Wagyu A500. Waduh, daging semua kayak gitu ya. Atau kayak mau ibadah kurban gitu ya, karena daging semua. Asik. Yuk kasih reaction nih buat Mas Haris. Ramah bintang 5, asik. Ramah bintang 5. Siap, terima kasih. Siap, ada lagi. Yuk. Gokils Mas Ijal. Mas Rudi ini, ada Mas Rudi. Oh, ada Mas Hanif juga tadi ya, belum sama teman-teman ya. Good for Mas Haris. Asik. 10 jempol dong. Wah, asik sih. Bintang 7. Mungkin 7 tapi bintang, Mas. 7 ya deh. Lebih deh. Bukan Mas. Obat sakit kepala itu Mas, bintang 7, Mas. Siap. Terbaik. Mantap. Oke, siap Mas Haris. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita foto bareng kayak gitu ya, aku izin mengingatkan sekali lagi nih teman-teman, dan update ya, buat teman-teman yang mau belajar Flutter, yuk langsung kita daftar gitu ya. Ada khusus 7 peserta, tapi sekali lagi teman-teman mohon maaf, tadi aku dapat update kalau misalnya kuotanya udah hampir habis untuk yang 7 peserta ini, tapi
3 baruan yang mau transfer kayak gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau nanti udah 7-7-nya sudah transfer langsung kita tutup. Jadi buat teman-teman yang belum chat langsung chat aja, akan ada diskon 200.000. Tapi tenang aja, walaupun 7 udah habis nanti bisa langsung dapat diskon 100.000. Oke, gitu Mas Haris. Kita foto bareng dulu ya, mungkin Mas Haris. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang udah siap nih on cam dulu, kita on cam. Sebanyak-banyaknya on cam gitu ya. Kita akan foto bareng sama Mas Haris sambil nunggu on cam nih teman-teman semua. Mungkin Mas Haris ada pesan-pesan dulu, closing statement buat kita nih biar semakin semangat buat belajar Flutter. Oh, ada Mas. Siap, silakan Mas Haris. Epilog. Sebentar. Wait. Terus sebenarnya setiap presentasi mungkin hampir saya bawakan ya. Oke. Siap. Oke. Share screen aja kali ya biar ada visualnya ya. Oke, mohon izin kelihatan ya. Nah, ini sih teman-teman ada kata-kata bagus dari Albert Einstein gitu. The measure of intelligence is the ability of change gitu. Jadi kemampuan kecerdasan seseorang ya itu dinilai dari seberapa mereka bisa berubah gitu. Artinya kita itu harus adaptif, harus terus belajar lah. Life learner gitu ya, long life learner gitulah. Selama kita masih ada usia, masih diberi kesempatan sih, ya jangan berhenti belajar gitulah. Karena ukuran kecerdasan seseorang adalah mereka yang bisa berubah kayak gitu. Ini dari Albert Einstein. Ini keren sih untuk semangat belajar teman-teman ya. Gitu. Siap. Wah, terima kasih. Oke, itu aja sih. Jadi kita tadi ada juga bilang kayak gitu ya. Bareng, kita belajar bareng-bareng, jangan pernah berhenti belajar. Nah, terima kasih Mas Haris. Tadi juga ada Pak Adang ya, atau Pak Dadang saya lupa, pengajar dulu, tenaga pengajar di Indonesia. Sekali lagi salam hormat untuk semua tenaga pengajar di Indonesia, semua mentor, semua guru kayak gitu ya. Hormat kami gitu ya, karena tanpa panjenengan semua, tanpa Anda semua, kita tidak dapat dan kita tidak bisa berdiri seperti ini. Keren banget. Oke. Yuk, kita on cam. Mungkin bisa dibantu untuk pose terbaiknya. Nah, kapan lagi bisa foto sama Mas Haris nih? Oke. Terima kasih yang sudah mau on cam. Wah. Slide pertama ya. Walaupun ini slide pertama teman-teman, tapi tetap pertahankan posenya karena kita nggak tahu kita di slide keberapa gitu ya. Bareng-bareng kita pose jempol, pose apapun terserah. 1, 2, 3. Wah, Mas Haris sudah siap juga tuh foto. Asik. Ya. Tunggu bentar. Slide kedua. Jangan berhenti dulu. Kita foto. 1, 2, 3. Siap. Makasih Mas Rizal. Slide ketiga, keempat, belum ada yang on cam, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi hebat teman-teman, apresiasi buat teman-teman semua. Dari pendaftar sekitar 150 yang join malam ini, peak-nya sampai 115. Mains dari 70 sampai 80. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Haris. Sekali lagi, terima kasih juga buat peserta yang udah keren banget, jadi peserta yang keren gitu ya. Sangat oke. Sampai jumpa di bulan. Let's be an expert with expert. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman yang udah join. Thank you expert juga Mas Farhan. Thank you. Mbak Frida ya, thank you. Sampai ketemu lagi. Siap. Easy.